Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Jadi akhir-akhir ini lagi ramai banget MPV listrik nih. Salah satu yang paling populer di Indonesia adalah Denza D9. Sebuah MPV listrik ya, full elektrik dengan kemewahan yang premium tapi harganya bisa di bawah 1 miliar. Nah, ya sesempurnanya mobil pasti ada beberapa kekurangan lah. Salah satunya si Denza D9 ini, dia itu nggak bisa automatic seat dan kursinya itu nggak bisa diputar 360 derajat. Udah gitu juga sistem audionya biasa aja dan sistem lantainya itu biasa aja untuk mobil harganya yang hampir 1 miliar. Nah kali ini gue berada di Keramat Motor, tempat modifikasi atau upgrade mobil kalian mulai dari aksesoris interior, audio, hingga head unit. Di sini lengkap banget guys. Dan di belakang gue udah ada Denza D9 yang dikerjakan supaya makin nyaman lagi. Salah satunya itu adalah joknya. Joknya ini menarik, jadi Keramat Motor ini baru satu-satunya yang berhasil memodifikasi jok pro kedua Denza D9 bisa diputer. Nah ini nih salah satunya yang di belakang kita lagi pengerjaan. Nah selain itu juga Denza D9 yang dikerjakan Keramat Motor itu bisa menambah aksesoris lampu ya. Mulai dari penambahan lampu LED DRL di depan, lampu sen di pilar belakang, bahkan menambah dashcam bawaan yang pemasangannya itu rapi banget. Nah kita akan lihat-lihat nih prosesnya dan kita akan kasih lihat Denza D9 yang udah jadi. Jadi simak terus di YouTube channel Kabaroto. Ya, jadi apa aja yang beda? Pertama kita bahas dari bagian depannya ya. Kira-kira Denza D9 ini apa aja sih yang udah diubah oleh Keramat Motor sampai semakin modern dan semakin futuristis? Yang pertama opsinya banyak banget ya, mulai dari interior sampai eksterior dan kalian bisa milih. Cuman di samping gue udah ada Denza D9 yang udah diubah full option, jadi semuanya udah dimodifikasi. Nah di bagian eksterior yang pertama diganti itu adalah pemasangan LED DRL di bagian grill sini. Bawaannya Denza D9 dia ini lampunya agak nyala. Di bagian sini juga nih, dia nggak nyala. Cuman sama Keramat Motor, aksesoris yang terlihat seperti lampu itu dinyalain dan bisa guys. Dan itu langsung plug and play. Pengerjaannya juga sangat cepat lah, dengan durasi sekitar 1 jam 2 jam. Terus juga, di mobil ini kan belum ada dashcam bawaan. Namun sama Keramat Motor dikasih dashcam merek M1 di bagian atas itu. Namun nanti outputnya itu terlihat di rear view mirror di bagian atas. Jadi semakin simple dan nanti gue kasih lihat itu perkabelannya itu rapi banget. Yuk kita lihat samping. Oke, sekarang kita udah di dalam nih. Nah di bagian depan itu yang menarik perhatian gue itu adalah dashcam. Jadi rear view mirror bawaan Denza D9 itu belum dilengkapi oleh dashcam. Nah sama Keramat Motor ini dipakein dashcam M1 depan belakang dan ini bisa langsung record ke rear view mirror yang disediakan tepatnya oleh Denza. Memang kaca spionnya ini baru, jadi spion lamanya itu disingkirkan, diganti yang baru. Dan ini dashcam-nya jernih banget ya, bisa ngerekam, bisa foto, dan bisa melihat ke depan dan bagian belakang. Jadi kalau misalnya seandainya ada suatu trouble di jalan, ini bisa jadi barang bukti guys. Oke, jadi ini dia dashcam-nya merek M1, letaknya di sini. Nah, terus perubahan di bagian depan itu adalah juga penambahan speaker merek Mobiltech yang posisinya berada di tengah dashboard. Ini menarik karena speaker itu model pop-up dan menambah estetika interior. Jadi bagian tengah dashboard itu nggak sepi karena ada speaker merek Mobiltech yang menambah kualitas suara saat perjalanan jauh. Cukup itu aja perbedaan di bagian depan karena yang banyak perbedaan dan banyak improvement itu ada di bagian belakang. Yuk kita lihat apa aja yang diubah. Oke, sekarang gue berada di row kedua dari Denza D9 dan ini banyak banget perubahannya. Jadi pas kita masuk itu dikasih tombol elektrik untuk membuka pintu nih di handle sini nih. Nah ini mempermudah saat kita males ngejangkau tangan kita ke sini. Nah ngomongin jok, sebenarnya joknya ini dimodifikasi biar bisa muter 180 derajat menghadap ke belakang. Jadi buat meeting enak. Caranya cukup simpel. Yang pertama, dia posisi joknya harus ditegakin full supaya gampang. Nah, sampai mentok nih joknya nih. Tuh, sampai kayak gini. Lalu di bawah sini ada tombol ya. Tinggal kita pencet. Agak lama. Nah, ini bisa diputer 90 derajat. Nah, ini bisa di sliding juga. Nah.
Nah, ini dia yang menarik, karena jok rel keduanya bisa diputar 180 derajat menghadap ke belakang. Jadi ini cocok banget buat meeting-meeting simple sama buat nyantai. Kenapa bisa dipakai nyantai? Pertama, kita tinggal reclining ini lagi. Lalu kaki kita sebenarnya bisa ke atas, dan jok rel ketiganya itu juga dikasih sliding elektrik. Nah, bawaannya kan nggak bisa. Kalau sama Keramat Motor ini dikasih rel motor supaya bisa melakukan sliding pada jok rel ketiga. Dan ini juga bisa di-recline, guys. Tuh. Enak kan? Dan bagian jok yang kecil juga bisa di-sliding. Terus yang menarik juga, kalau misalnya bosan kita bisa pindah ke sini lagi. Nah, ini juga makin enak nih. Dan kalau misalnya mau nyantai, kalau misalnya mobil pribadi, kaki kita bisa naik ke sini. Dan ini dia nih, letak enaknya Denza D9 yang udah dimodifikasi oleh Keramat Motor. Joknya itu fleksibel. Ditambah ya, karena bawaannya itu kan banyak custom di sliding sama karpet-karpet supaya jok ini bisa muter. Nah, sama Keramat Motor ini dikasih tambahan karpet lagi dengan motif keramik. Dan ini terlihat mewah banget, guys. Ini motif keramik, kebetulan unit yang ini warna putih, kalian bisa request warna juga. Dan kebanyakan customer memilih warna hitam dan juga putih. Udah gitu dikasih welcoming light juga di bawah tuh, di bagian tangganya tulisan Denza, makin terlihat futuristis lagi. Nah, sekarang kita bakal pindah ke jok rel kedua lalu diputar lagi. Caranya cukup simpel juga nih. Oke, pertama gini. Nah, kita tegakin lagi ya. Ini harus ditegakin karena untuk muternya lebih gampang. Karena kalau misalnya nggak ditegakin, itu bakal mentok. Nah, udah deh, tinggal kita pencet tombol di sini lagi nih. Nih, kalau kalian lihat ada tombol, pencet. Oh, udah deh. Nah, simpel kan? Yoi. Oke guys, jadi ada yang menarik juga di interiornya. Bawaannya Denza D9, dia itu nggak dilengkapi monitor bagian atupnya. Sama Keramat Motor, ini dikasih monitor ukuran 15,6 inci, mereknya Mobiletech. Jadi ini bisa dikasih SD card, jadi kalian bisa nonton YouTube sama Netflix. Nah, ini ukuran cukup besar loh, 15,6 inci. Ini sih untuk perjalanan jauh, apalagi luar kota, ini nyaman banget. Ini mereknya Mobiletech, guys. Mobiletech 15,6 inci, bisa Netflix, bisa YouTube juga. Kalau sudah selesai nonton, tinggal kita off-in aja. Dan di mobil ini juga udah ditambahin fitur Zero Gravity. Jadi sebenarnya ya, kalian bisa milih mau diputar dua-duanya bisa, atau kalian bisa pilih jok mana yang mau disetting Zero Gravity ya. Dan ini bisa Zero Gravity nih. Jadi posisi jok disetting senyaman mungkin, seselonjor mungkin biar perjalanan jauh semakin nyaman. Nah, ini sih ngantuk sih kalau perjalanan jauh karena joknya itu bisa disetting seselonjor mungkin, dan ini posisinya kayak tiduran. Nah, kalau misalnya udah selesai, tinggal kita balik ke posisi pertama. Di sini ada settingan nih. Sebenarnya selain di interior, ada juga nih bagian belakang yang dimodifikasi. Yuk kita lihat. Oke, jadi yang ditambahin Keramat Motor ya, aksesoris di bagian belakang itu adalah penambahan lampu di pilar paling belakang nih. Jadi ini bisa lampu besar dan bisa juga lampu sen. Begitu kita nyalain sen kiri atau nyalain hazard, bagian sini nyala nih. Begitu juga di bagian kanan juga tersedia lampu LED nih. Dan ini menambah tampilan Denza D9 kalau misalnya di jalan itu semakin futuristik. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini ada dashcam M1 untuk merekam situasi yang ada di belakang. Nah, kalau Denza D9 memang bagasinya semuanya udah power tailgate. Ini dia nih. Nah, penambahan yang unik. Karena Denza D9, jok rel ketiganya itu nggak bisa di sliding. Namun sama Keramat Motor, ini dikasih motor elektrik dan juga rel agar bisa di sliding secara elektrik. Bisa di depan seperti yang gue contohin, dan bisa juga di bagian belakang. Kalau misalnya mau naruh-naruh barang yang sangat banyak, tinggal ditekan sekali doang. Dan ini nambah space lumayan signifikan. Memang kalau misalnya mau ngelipet, ini masih bawaan Denza ya. Jadi ditarik, dikedepanin. Nah, dari situ lebih gampang lagi. Nah, tinggal dipencet. Nah, ini gue contohin ya. Kalau misalnya pull. Nah, ini dia gambaran space bagasi ketika di setting seluas mungkin.
Oke guys, jadi terakhir yang ditambahin Denza D9 oleh Keramat Motor itu adalah lampu reflektor di bagasi mengarah ke bawah. Jadi ini untuk menambah estetika dan juga menambah penerangan di malam hari. Menarik nih. Sama ini ya, buat yang penasaran, gimana sih pengerjaannya, berapa lama, sesulit apa, dan biayanya berapa, itu yang kalian tunggu-tunggu. Langsung aja kita tanya sama Om Richard. Yuk. Oke, kali ini gue bersama OEM Head Division dari Keramat Motor, yaitu Om Richard. Apa kabar, Om? Baik. Wih, mantap nih, Om. Jadi ini lama-lama saya sering lihat Denza nih bolak-balik ke sini. Ya, kita ada beberapa produk sih yang kita udah develop, dipasarkan di Indonesia. Oke, ini saya mau nanya spesifik tentang Denza D9. Jadi yang saya tadi liput itu kan full option ya, Om ya? Ya. Nah, apakah bisa kita pilih, Om, per paket, Om? Bisa, pasti. Yang sebenarnya yang lagi hype sih sekarang ini Extended Row 3. Nah, itu karena apa? Kebutuhan ya, jadi row ketiganya Denza itu kan mepet ya, kecil gitu kan. Nah, bisa dimundurin lagi, karena untuk bangku depan tengahnya, jadi harus maju kan kalau mau ini kan. Nah, nyaman juga di bangku tengah. Nah, kita ada solusi yang kita punya ganti rel, jadi bukan dimodifikasi atau apa, betul pakai elektrik. Ini ambilnya dari fusebox di sebelah kiri ini, pakai elektrik, pakai motor bisa maju mundur. Sama yang menarik perhatian saya itu adalah jok row keduanya, Om. Bisa diputar ke belakang. Oke. Nah, kalau yang bisa diputar itu kita namakan meeting seat. Jadi orang bisa meeting ke belakang. Row kedua ya, bisa meeting ke belakang, putar ke belakang. Oke, nah ini kira-kira pengerjaannya berapa lama, Om? Untuk yang jok aja nih? Untuk jok mana nih? Jok yang row kedua. Oh iya, row kedua itu makan waktu 4-5 jam. Biasanya itu mobil ditinggal lah ya seharian. Karena kita mesti bongkar semua, kita pasang relnya, nah itu butuh waktu kan. Oke, boleh di-spill gak nih, Om? Harganya untuk mengubah yang jok row kedua satunya berapa sih, Om? Satunya itu kita 6 jutaan. 6 juta, berarti kalau 2 jok 12 juta. Oke, dan itu bisa milih, Om, ya? Dan kalau nggak salah kan saya lihat ada karpet yang model keramik. Nah, itu bisa milih dan bisa juga ditambahin, ya? Betul, ada option lagi kalau bawahnya nggak mau pakai karpet original, kita pakai flooring namanya. Oke. Dari bahan vinil keras. Oke. Kelihatannya lebih mewah sih. Oke. Itu kurang lebih berapa, Om, biayanya? Itu 8 juta. 8 juta karpet, tapi dari depan sampai Dari depan belakang. sampai belakang. Oke, siap-siap, menarik, Om. Sama ini yang menarik kan jok row ketiganya kan bisa sliding juga nih, Om. Ini yang Denza nggak punya nih. Yang bisa mundur ya kalau ketiganya, iya. Itu sih perkiraan nggak lama, itu biasanya, nah itu yang sering datang itu biasanya yang untuk row ketiga. Kita pengerjaan sampai 2-3 jam sih. Oke, untuk biayanya sendiri berapa, Om? Itu 5 juta. 5 juta. Oke, beralih dari jok ke aksesoris nih, Om. Nah kan Denza ini yang menarik, biasanya kan dia nggak ada lampu bagian samping sama nggak ada LED DRL di grill. Nah itu full untuk lampu aja berapa, Om? Full untuk lampu. Oke, kalau yang untuk kiri kanan di bodi belakang ini yang ganti silver ini kan, nah Denza ini kelihatan kalau yang masih silver ini kelihatan gimana ya, mobil gede ada satu blok silver itu kan, itu kita jual itu 3 juta. Oke. Untuk grillnya itu 2,5. 2,5. Oke, siap-siap. Sama terakhir, Om, saya lihat ada dashcam nih, Om. Kalau dashcam masih sendiri berapa, Om? Dashcam itu kita jual 3 juta untuk kamera depan dan belakang. Mereknya Mobiltech, tipenya M1. Oh, tipenya M1. Oke. Nah, kelebihannya itu dia di spion originalnya kita lepas, kita pasang langsung sama bracket-bracketnya. Jadi kabelnya langsung nggak kelihatan. Bisa dibilang perkabelan rapi banget ya, Om. Jadi kalian nggak usah khawatir kabelnya berserakan. Di sini pemasangannya benar-benar rapi banget, guys. Nah, untuk total sendiri kalau digabungin ya kalian bisa hitung sendiri berapa. Oke, Om. Makasih banyak, Om. Saya udah boleh main-main dan liput Denza D9-nya. Dan saya jadi suka nih, pengen beli Denza D9. Oh, satu lagi mungkin lupa. Apa, Om? Nah, Denza ini kan tuh banyak banget ya, karena orang Indonesia umumnya kan suka kan mobil listrik ini bebas ganjil genap segala macam. Tapi kalau dia lagi parkir banyak begitu, bingung mana punyanya mobilnya pasti warna putih, hitam dan biru kan. Iya. Saya tambahin ada grill lah gitu. Oke. Ya, kita sebut sisik naga. Oh, sisik naga. Dulu sisik naga. Nah itu
Jadi orang, wah ini mobil saya, jadi lebih familiar. Jadi ada perbedaannya. Ada perbedaan yang nggak setuju tahu Pak. Oke. Jadi buat kalian yang punya Denza D9 dan nggak mau mobil standar, pengen di-upgrade mulai dari kenyamanan dan aksesorisnya, langsung aja di Keramat Motor. Alamatnya di mana? Om? Jalan Gading Kirana Timur, Blok H11 nomor 1. Nah, itu dia. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you. Thank you.